Nah, Nabi mengatakan bahwa ketika orang itu berzikir, memohon kepada Allah, maka jangan lupa bersolawat kepadaku. Karena zikir dan doa itu hanya berada di antara langit dan bumi, kata Rasulullah. Kecuali dengan berselawat baru sampai kepada Allah. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya. Ini menanggapi yang barusan disampaikan bahwa Allah bersolawat kepada manusia selain kepada Rasulullah. Nah, di dalam Al-Ahzab ayat 56 itu kan ada kepanjangannya bahwa ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bersolawat. Nah, pertanyaan saya adalah rukun Islam kan hanya 5, Abah ya, dari mulai syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya. Dan rukun Islam itu ada ketentuan waktu dan seterusnya. Tapi kalau untuk sholawat, walaupun di situ diwajibkan bersolawat, tapi tidak ada ketentuannya ya. Katakanlah dalam sehari wajib ya, sekian kali dan seterusnya. Kalau yang lain kan sholat 5 kali sehari, puasa di dalam satu tahun, 1 bulan gitu kan. Iya. Tanggapan Abah gimana? Mangga, atur nuhun, assalamualaikum. Tapi kita kan diminta beriman kepada Al-Quran, Pak. Perintah selawat itu di mana? Di Al-Quran kan? Iya. Al-Quran, betul. Iya. Iya. Artinya apa? Kita artinya kalau itu dimasukkan ke rukun iman atau ke rukun Islam, itu nanti kebanyakan, Pak. Jadi sesungguhnya rukun Islam dan rukun iman itu adalah rumusan yang diberikan oleh ulama, Pak. Tapi kalau tadi dikatakan sholawat, wajib anu sholawat, kan kita di rukun iman itu kan beriman kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihim wa sallimu taslima. Jadi itu sudah ada cukup di dalam Al-Quran. Artinya sudah mewakili bahwa membaca sholawat itu adalah ada di dalam Al-Quran, ada di dalam perintah Rasulullah SAW, ya. Di dalam rukun Islam kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Nabi. Nah, Nabi mengatakan bahwa ketika orang itu berzikir, memohon kepada Allah, maka jangan lupa bersolawat kepadaku. Karena zikir dan doa itu hanya berada di antara langit dan bumi, kata Rasulullah. Kecuali dengan berselawat baru sampai kepada Allah. Maka perintah untuk bersolawat itu adalah perintah dari Nabi. Perintah bersolawat itu juga perintah dari Al-Quran Karim. Maka rukun iman dan rukun Islam itu sudah masuk semuanya. Ya, kalau di dalam rukun Islam kita bersyahadat kepada Nabi. Ya. Kalau di dalam rukun iman kita diminta beriman kepada Al-Quran Karim. Maka dua-duanya itu memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pertanyaan awam saya itu begini, kalau saya bandingkan dengan perintah puasa misalkan. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, tata cara berpuasa kan dirumuskan secara detail bahwa dalam 1 tahun ada bulan Ramadan 30 hari. Kalau tidak melaksanakan kan berdosa besar ya. Nah, maksud saya karena memang si sholawat ini tidak dicantumkan di dalam rukun Islam, sehingga saya sendiri mungkin sebelum-sebelumnya tuh hanya berzikir di luar sholawat seperti subhanallah alhamdulillah. Jadi dalam sehari itu mungkin sholawatnya nggak ada karena memang tidak ada tuntunan wajib loh setiap hari itu berapa kali, kalau enggak dosa besar loh. Maksud saya seperti itu. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang kan sudah tahu Pak Iwan, ya sudah tambahin selawat aja.
Gitu. Iya. Karena Hanya berselawat memang ini tidak ada khusus waktunya ya, Bah ya, bahwa dalam sehari harus berapa kali dan seterusnya, terus waktunya kapan. Tidak ditentukan seperti itu ya, Bah. Iya, bersalawat itu begini, kalau hadisnya begini, Pak. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, Rasulullah SAW itu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Setelah selesai dari khutbah itu, kemudian Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa engkau tadi 3 kali kok menyatakan amin? Nah, maka Rasulullah menyatakan, iya pada saat aku tadi naik mimbar, Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, celakalah orang yang disebut namamu, orang itu tidak bersolawat kepadamu. Maka Nabi menyatakan amin, amin, amin. Nah, gitu Pak. Kemudian Jibril mengatakan lagi, celakalah orang yang ada orang tua yang ngerumat orang tua, tapi tidak mampu dirinya masuk ke dalam surga. Artinya merawat orang tua itu nilainya sangat tinggi. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka anak yang merawat orang tua yang tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga, itu sesungguhnya kerugian yang sangat besar. Maka Nabi menyatakan amin, amin. Gitu. Kemudian yang ketiga, ketika memasuki bulan Ramadan, ternyata Ramadan itu tidak mampu mengampuni dosanya dan tidak masukkan ke dalam surga. Maka celakalah orang itu. Kemudian Rasulullah menyatakan amin, amin, amin. Jadi itu adalah berita dari malaikat Jibril seperti itu, Pak. Adapun sholawat itu memang yaitu menjadi satu persyaratan doa atau zikir kita diterimanya zikir atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbanyaklah sholawat, Pak, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu sholawat itu kan doa, Pak, mendoakan Nabi. Maka ketika kita berselawat 1 kali, Nabi menjawab selawat kita 10 kali. Allah menjawab 10 kali. Ya. Seluruh malaikat berselawat kepada kita 10 kali. Kan luar biasa, Pak. Itu. Jadi ini satu fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat umat Nabi Muhammad SAW itu berselawat kepada Nabi. Jadi itu merupakan satu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu Pak Iwan. Wallahu a'lam.